Iya, pemirsa masih di Market Review dan kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus yang merupakan ekonom Indef dan kita masih membahas pandemi dan ketimpangan investasi di Indonesia. Pak Heri masih bergabung bersama kami, Pak. Halo? Halo? Ya, tadi sudah dijelaskan Pak Heri beberapa faktor yang menyebabkan investasi tidak merata di Indonesia. Yang pertama tadi Betul, infrastruktur, kemudian juga dari sisi regulasi. Nah, kalau ya, kita berbincang terkait dengan regulasi ini merupakan persoalan klasik, persoalan lama yang sampai saat ini belum juga terpecahkan sampai sejauh ini, Pak Heri. Kemudian yang terbaru pemerintah mengeluarkan undang-undang Omnibus Law, Pak, dan ini diklaim ini ya. memangkas semua regulasi-regulasi yang ada. Bagaimana Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan undang-undang Omnibus Law dan seperti apa dampaknya nanti, terutama Ya, dari sisi regulasi dan investasi di Indonesia? ya betul. Jadi semangat untuk meningkatkan investasi ya secara merata dan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya ini tentu kami setuju gitu ya. Tentu arahnya adalah perbaikan ke arah iklim investasi dan bagaimana daya saing serta produktivitas sektorial gitu ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan pemerataan investasi ya. Selama ini banyak regulasi ya, atau peraturan-peraturan yang tidak seragam, yang tidak harmonis ya antara lintas sektor, kemudian juga antara pusat dan daerah. Nah, sehingga inilah yang membuat investor menjadi bingung seperti itu. Nah, sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa investasi itu kurang bergeliat gitu ya kalau di daerah. Nah, inilah yang harus direduksi ke depan. Jadi masing-masing daerah itu ya tentu saja harus setidaknya melakukan sinergi ya, sinkronisasi regulasi kebijakan ataupun perda-perda yang dibuat ya kaitannya dengan bagaimana supaya menyambut investasi, karena kan perizinan itu kan katakanlah dari ada yang dari pusat ya BKPM, namun kan realisasinya kan di daerah. Nah, ketika mereka ingin masuk ke daerah, nah mereka menemukan regulasi-regulasi baru lagi yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Nah, inilah yang harusnya diseragamkan bagaimana supaya perizinan itu katakanlah bisa lebih efisien ya, katakanlah harus terintegrasi sistemnya antara pusat dan daerah. Kemudian juga apalagi kalau misalnya ada pergantian kepala daerah misalnya, nah kan seringkali aturan juga dirubah. Nah, inilah yang membuat ketidakpastian gitu ya, ketidakpastian bagi investor, nah, sehingga mereka enggan gitu untuk berinvestasi khususnya di daerah. Nah, inilah yang juga tercermin dari peringkat kita di ease of doing business. Nah, salah satu pilar yang kita masih relatif di bawah gitu ya adalah enforcing contract. Nah, inilah yang salah satunya yang harus diperbaiki ya. Artinya kepastian hukum bagi para investor ini sangat penting gitu ya untuk mereka supaya mereka menjadi tertarik masuk ke daerah. Jadi pertama itu kalau menurut saya kepastian hukum ini harus dikedepankan ya. Oleh sebab itu perlu didesain regulasi yang sinergi, yang sinkronis, yang tidak boros waktu ya, yang tidak birokrasi, yang tidak terlalu panjang izinnya. Nah, inilah yang menjadi daya tarik. Itu kan baru sebagian kecil, belum lagi perizinan soal lahan, AMDAL dan seterusnya. Ini yang harus kita melihat negara tetangga kita bagaimana mereka menerapkan perizinan di sana, bagaimana mereka menerapkan insentif di sana. Nah, kita harus bisa memberikan yang lebih gitu ya daripada negara tetangga kita. Dengan adanya Omnibus Law, Pak Heri, bagaimana Anda melihat apakah ini menjawab semua kendala, terutama dari sisi regulasi ke depannya? Ya, tantangannya adalah di sisi pelaksanaan ya. Pelaksanaannya ini kan pertama banyak aturan turunan ya, peraturan pemerintah. Kemudian bagaimana perda-perda ini juga bisa disesuaikan, mana-mana yang mungkin selama ini belum sesuai, belum sejalan, harapan bisa segera disesuaikan gitu ya, diselaraskan gitu agar realisasi investasi ini bisa cepat masuk ke daerah, khususnya adalah daerah-daerah yang memiliki potensi nilai tambah sumber daya alamnya yang cukup melimpah gitu. Jadi tantangan ke depan adalah pelaksanaan gitu. Kalau Omnibus Law sudah jadi dengan berbagai pro dan kontra gitu ya. Nah, ini kan belum selesai gitu. Harus ada aturan turunannya yang mengatur lebih teknis di bawahnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagaimana peraturan pemerintah disusun juga berdasarkan sinergi antar sektor ya, antara pusat dan daerah. Kemudian juga perda-perda yang akan disusun juga harus merujuk kepada hal itu. Nah, inilah tantangan ke depan. Jadi apakah akan efektif ya, sejauh mana nanti peraturan turunan ini akan diterapkan, akan diluncurkan se-efektif mungkin seperti itu.
Baik, apakah poin-poin turunan ini harus juga menjadi fokus Pak Heri ketika secara garis besar dari pemerintah pusat ini juga sudah bagus begitu, kemudian sementara di turunannya tidak menarik, Pak? Ya, tentu saja harapannya di turunan ini harus lebih menjelaskan secara teknis ya. Yang jelas Ya, intinya adalah yang bisa membuat atau bisa menciptakan kepastian ya, kepastian investasi, kepastian hukum dalam jangka panjang. Karena investor itu kan ingin usaha di Indonesia bukan dalam jangka waktu setahun 2 tahun, tapi mungkin 10 tahun, 30 tahun. Nah, mereka harus memiliki kepastian dalam hal itu. Dalam jangka panjang bagaimana kepastian mereka untuk memperoleh katakanlah izin, membayar pajak gitu ya, restribusi dan yang lain-lain. Belum lagi hal-hal yang terkait dengan bagaimana keberlanjutan pasokan bahan baku misalnya ya, apabila mereka mendekat ke sumber bahan baku. Nah, inilah kepastian-kepastian seperti ini harus diberikan kepada investor agar mereka menjadi tertarik gitu ya untuk masuk ke Indonesia. bagaimana dengan sistem upah, Pak Heri, kemudian juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menjadi polemik sampai sejauh ini? Ya, betul ya, dengan segala polemik yang terjadi gitu ya. Jadi pada prinsipnya sistem upah itu harus ya pertama upah minimum itu merupakan hak gitu ya dari setiap tenaga kerja. Kemudian juga melihat produktivitas gitu ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja gitu ya, daya saing tenaga kerja tentu saja kan harus ada pola insentif seperti itu. Jadi kalau orang yang kerja dengan produktivitas tinggi tentu dia akan mendapatkan imbalan yang lebih baik, itu kan hal yang wajar gitu. Jadi upaya-upaya untuk menstimulus tenaga kerja agar mereka bekerja lebih produktif gitu ya, lebih ingin meningkatkan skill-nya. Nah, ini harus dikedepankan agar ada upaya-upaya juga gitu ya dari tenaga kerja agar mereka mau meningkatkan skill-nya, kemudian juga memperbanyak keahliannya dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitasnya. Nah, inilah yang disukai oleh para investor. Jadi salah satu faktor yang berpengaruh adalah produktivitas tenaga kerja. Gitu. Baik, Pak Heri, kita masih punya satu segmen lagi, Pak. Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas perkembangan dari realisasi investasi di Indonesia di beberapa bulan terakhir di 2020, kemudian juga adanya pandemi, kemudian kontribusinya terhadap perekonomian akan seperti apa kalau kita bandingkan dengan kondisi biasa tanpa adanya pandemi COVID-19. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.